Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan sehat selalu. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Dimana sekarang kita masuk ke tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Di pembelajaran ini tidak jauh berbeda materinya dengan di pembelajaran subtema 1. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, di awal pembelajaran ini di subtema 2 kita akan belajar hidup rukun dengan teman bermain, di mana di sini terdapat gambar anak-anak sedang bermain. Di antaranya ada yang bermain layang-layang, sepak bola, kelereng, demprak, dan ada juga yang bermain ayunan. Di sini juga ada cerita pendeknya, yaitu Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Selanjutnya masih di pembelajaran 1, subtema 1. Di sini ada contoh percakapan. Bapak akan membacakan percakapannya sebagai berikut. Ada dua tokoh, yaitu Udin dan Edo. Udin berkata, "Dok, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Kata Edo, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin berkata, "Boleh saja Dok, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Edo menjawab, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Udin berkata, "Tidak apa-apa Dok, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya di subtema 2 pembelajaran 1, yaitu matematika. Di sini kita akan belajar jumlah mana yang akan kita cari lebih banyak dan mana jumlah yang akan kita cari lebih sedikit. Baiklah, Bapak akan membacakan bentuk ceritanya. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, di sini kelerengnya dalam bentuk kubus satuan. Ada dua jumlah kelereng, yang satu milik Udin dan yang satu lagi milik Edo, dan di mana jumlah kelereng mereka masing-masing berbeda-beda. Untuk kelereng Udin ada 3 pengelompokan. Jumlah yang pertama ada 100, jumlah yang kedua sebanyak 10, dan jumlah yang ketiga itu kelerengnya ada 5. Jadi kalau kita jumlahkan kelereng Udin sebanyak 100 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 115 kelereng. Dan selanjutnya kita hitung kelereng punya Edo. Kelereng yang pertama sebanyak 100, kelereng yang kedua sebanyak 20, kelereng yang ketiga sebanyak 4. Maka
Jika kita jumlahkan kelereng Edo seluruhnya sebanyak 100 ditambah 20 ditambah 4 sama dengan 124. Jadi kalau kita bandingkan kelereng Udin sebanyak 115 dan kelereng Edo 124, maka kubus kelereng yang lebih banyak adalah Edo. Jadi perbandingannya kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Kita masuk ke materi selanjutnya di pembelajaran 2, subtema 2. Di sini ada percakapan antara Edo dan Udin, di mana percakapan di sini kita akan mencari kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat untuk mengajak sesuatu kepada orang lain. Bapak akan membacakan teksnya, teks percakapannya. Udin dan teman-teman sangat kompak, banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya memperingati hari kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Kata Edo. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo, kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Kata Udin. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Kata Edo, wah terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, itulah percakapan antara Udin dan Edo. Mari nanti kita cari mana yang termasuk kalimat ajakan. Materi selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3, matematika, di mana di sini kita disuruh belajar atau supaya bisa bagaimana cara menentukan suatu bilangan yang lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Kita dituntut akan mengenal simbol dari perbandingan lebih banyak ataupun simbol perbandingan lebih sedikit. Inilah bentuk simbol perbandingan pada matematika untuk menentukan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Di simbol yang pertama itu yang menunjukkan bilangan kurang dari atau lebih sedikit. Tandanya itu atau simbolnya itu lancipnya ada di depan. Dan simbol yang kedua itu menunjukkan bilangan lebih dari atau lebih banyak, di mana lancipnya itu ada di sebelah kanan. Dan simbol yang ketiga itu ada garis 2 yang sama, itu menunjukkan bilangan sama dengan, artinya bilangan yang kiri dengan yang kanan itu jumlahnya sama. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran keempat. Di sini ada gambar Udin beserta teman-temannya sedang berkumpul bersama untuk membuat suatu hiasan untuk acara yang akan diadakan oleh Udin dan teman-temannya. Mereka satu sama lain saling membantu dan memiliki tugasnya masing-masing. Mereka saling rukun satu sama lain, dan di bawah gambar terdapat 3 pertanyaan yang berkaitan dengan gambar. Mari kita bahas bersama-sama. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dilakukan Udin dan
teman-teman. Udin dan teman-temannya sedang membuat hiasan untuk sebuah acara yang akan diadakan. Yang kedua, apa manfaat pekerjaan itu dilakukan bersama? Manfaat pekerjaan dilakukan secara bersama-sama yaitu pekerjaan akan lebih cepat selesai dan memupuk rasa persaudaraan. Yang ketiga, ceritakanlah pendapat itu kepada teman dekatmu. Dari cerita gambar ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa hidup rukun itu sangat indah ya, bersama teman-teman dan saling membantu satu sama lain agar terciptanya kerukunan dan terjalinnya persaudaraan yang lebih erat. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kelima. Di sini ada ayo membaca. Bapak akan membacakan sedikit pengalaman Lani yang berjudul berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo ikut. Datang berlatih ke rumahku, Lani, kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan bersabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Selanjutnya masuk ke pembelajaran ke-6. Di sini ada gambar siswa dan siswi atau Udin beserta teman-temannya sedang melaksanakan musyawarah. Bapak akan membacakan teksnya, yaitu lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima. Demikianlah pembelajaran kedua, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, semangat selalu buat kalian semua. Jangan pernah menyerah dalam belajar pada masa pandemi COVID-19 ini. Sehat selalu buat kita semua dan selalu jaga kesehatan serta mengikuti protokol kesehatan masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.